Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kesempatan yang indah pada saat ini kita kembali boleh berjumpa. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Saja kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Di pagi hari ini kita mau bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kita mau mencari wajah-Nya karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Selalu dengar seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi, ku cari wajah-Mu, Tuhan kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan. Kita mau katakan, dekat padamu itulah kerinduan kita. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi pertolongan kami dan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu yang selalu menguatkan kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami, dan menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kami. Itu sebabnya segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapi kami. Kau berbicara kepada kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga setiap apa yang kami dengar pada saat ini boleh semakin mengajar kami, mendewasakan kami, sehingga kami menjadi semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Tetapi kita tidak akan baca semuanya, kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19a. Adapun judul dari perikop ini adalah Saulus bertobat. Ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap mereka semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian pembacaan kita. Adapun yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah di sini ku temukan. Mungkin ketika kita merenungkan tema ini, maka ada beberapa pertanyaan yang akan timbul dari benak kita. Sebenarnya apa yang ditemukan? Siapa yang menemukan dan di mana ditemukan?
Yang ditemukan adalah Yesus sendiri yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, lalu kemudian dikuburkan, dibangkitkan kembali, dan telah naik kembali ke surga. Lalu siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah Saulus sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan kembali dan berbicara tentang kisah pertemuan dan perjumpaan Paulus dengan Tuhan, maka kisah ini diceritakan 3 kali dalam pasal yang berbeda dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13, Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 21, kemudian Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengan membaca dan merenungkan ketiga pasal ini, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lengkap dan gambaran yang jelas bagaimana Saulus yang adalah seorang yang menentang Tuhan, seorang yang menangkap jemaat Tuhan, seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Menyimak perjalanan hidup Saulus sebelum berjumpa dengan Sang Juru Selamat, maka kita dapat mengatakan bahwa Saulus adalah seorang yang sadis. Saulus adalah seorang yang kejam, oleh karena dia telah menangkap pengikut-pengikut Tuhan dan memasukkan mereka ke dalam penjara-penjara. Dia pergi ke sana kemari untuk mencari baik laki-laki maupun perempuan mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan ini, ternyata dia tidak pernah menyadarinya bahwa ini adalah satu kejahatan atau dosa di hadapan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dia menganggap dirinya adalah orang yang paling rohani, orang yang paling benar. Itu sebabnya ketika muncul kembali satu pengajaran baru yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang membentuk kemudian kelompok-kelompok dan persekutuan yang disebut dengan orang-orang Kristen, dia mencoba untuk mencegah perkembangannya dan kemudian menangkap orang-orang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, Saulus pun hadir di sana. Bahkan dia memberikan persetujuan. Dan dalam bagian yang lain, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 3 sampai yang ke-5 mengatakan, Saulus pernah berencana akan bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret itu. Bahkan dia mengatakan, aku bekerja dengan segiat-giatnya untuk melayani Tuhan. Bahkan memberikan hidupku kepada Tuhan. Tetapi kini dia diperhadapkan dengan satu kenyataan pengalaman baru. Bahwa Yesus yang ditolak itu, Yesus yang ditentang itu, menyatakan diri kepadanya secara luar biasa. Secara logika, rasanya Saulus tidak mungkin bertobat. Karena dia begitu sangat keras menentang ajaran Yesus. Tetapi bagi manusia itu tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perjumpaan pribadi secara langsung dengan Yesus melalui penglihatan dalam perjalanan ke kota Damsyik menjadi titik balik dalam kehidupan Saulus. Ketika ia hampir tiba di kota tersebut, ada cahaya dari langit yang begitu menyilaukan, menyergap Saulus dan rombongannya, sehingga ia dan seluruh rombongannya jatuh dan rebah ke tanah. Bahkan yang sangat mengerikan adalah pada saat itu Saulus buta dan tidak bisa melihat lagi. Dan itu terjadi sampai 3 hari. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam kemuliaannya yang berdaulat dengan wibawa ilahi dan menyatakan diri bahwa yang dianiaya itu adalah Yesus sendiri. Saulus ditegur dan dia disadarkan sehingga dia tidak berdaya
dan tidak dapat berbuat apa-apa serta membela hidupnya ataupun pengajaran yang dia sudah pegang selama bertahun-tahun selama hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kisah ini, maka teguran yang disampaikan kepada Saulus merupakan tujuan Allah untuk mengubah kehidupan Saulus supaya dia tidak tenggelam lebih dalam ke dalam dosanya, supaya dia tidak tersesat, tapi dia menemukan jalan yang sesungguhnya. Dia menemukan kebenaran yang sejati di dalam diri Yesus sebagai Mesias yang telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan kalau kita merenungkan kejadian ini, maka kita juga sadar bahwa ketika Tuhan memberikan teguran kepada kita dengan cara apapun itu, mungkin dengan cara masalah, mungkin dengan sakit penyakit, ataupun mungkin permasalahan yang lain, maka kita perlu berdiam diri dan merenung sejenak. Sebenarnya apa maksud dan tujuan teguran ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Jangan-jangan jalan yang sudah kita tempuh itu adalah jalan yang salah, dan Tuhan hendak membawa kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dan ke jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Itu sebabnya ketika kita menghadapi teguran dari Tuhan, ada baiknya kita berespon secara positif dan kita mencoba untuk introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah tindakan kita, perbuatan kita, jalan-jalan yang kita lalui adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Atau ada sesuatu yang harus kita perbaiki dan kita koreksi di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat Saulus berjumpa dengan Tuhan, ini merupakan satu peristiwa yang mengerikan. Tetapi sekalipun itu menjadi peristiwa yang mengerikan, itu menjadi babak baru dan sejarah baru dalam kehidupan Saulus, di mana dia mengenal Tuhan secara pribadi, dan di tempat itu, dalam peristiwa itu, dia menemukan Sang Juru Selamat, Mesias, Yesus Kristus. Yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini adalah apa yang terjadi ketika Saulus menemukan Tuhan, Sang Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan apa yang terjadi ketika Saulus menemukan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Ada 5 poin yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah Saulus remuk dan tidak berdaya. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai yang kelima, firman Tuhan berkata, "Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawab Saulus, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu.'" Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya yang berdaulat, Saulus tergeletak dan tidak berdaya di tanah. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah situasi yang mengerikan yang terjadi pada saat itu, oleh karena dia tidak dapat melihat, lalu ada suara yang berseru kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Perkataan ini merupakan satu tamparan yang begitu hebat dalam pendengaran Saulus. Mengapa demikian? Karena dalam benaknya timbul satu pertanyaan, kapan aku pernah menganiaya Tuhan? Di mana pernah aku menganiaya Tuhan? Dan apa yang sudah aku lakukan terhadap Tuhan? Sebab dia berpikir, dia sudah melakukan perintah Tuhan dengan begitu giat-giatnya. Dan sekarang ada satu perkataan yang mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Namun sekalipun dia berada dalam kebingungan dan kebimbangan, masih ada timbul seberkas keyakinan dalam hatinya. Dan kemudian dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan ungkapan ini menunjukkan bahwa ada satu keyakinan di dalam hatinya bahwa itu adalah Tuhan. Makanya dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?"
Dan Saulus berharap dengan mengetahui identitasnya, dengan mengetahui siapa yang berbicara kepadanya pada waktu itu, maka dia tidak akan salah dalam berespon terhadap kejadian ini. Lalu suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Jawaban yang begitu tegas, jawaban yang begitu tegas. Dan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi Paulus. Bagaimana tidak? Sebab dia pernah berjanji dan berencana akan menentang dengan begitu keras nama Yesus dan orang-orang yang mengikut dia. Itu sebabnya dia berpikir bahwa seumur hidupku aku telah mengikuti kehendak Tuhan. Aku telah taat kepada tradisi-tradisi Yahudi. Aku telah mengikuti seluruh aturan-aturan dalam tradisi orang Yahudi. Bahkan mengikuti dengan taat apa yang dimaksud oleh Taurat. Tetapi kini Yesus yang sudah mati dan diyakini oleh banyak pengikutnya sudah bangkit kembali dan naik ke surga, sedang berada di hadapannya dan sedang mendakwa dia. Timbul satu pertanyaan, kebohongan apa yang sudah terjadi? Sebab dia mendengar dari para pemuka-pemuka agama, para pemimpin-pemimpin agama, bahwa mereka menyampaikan, meniupkan berita bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah kebohongan, dan kebangkitan Yesus itu hanya merupakan kepalsuan yang disampaikan oleh para murid-muridnya pada waktu itu. Dan sekarang Yesus yang adalah Mesias itu telah bangkit dan berada di hadapannya. Barangkali kalau kita berpikir, seandainya kita memperlakukan seseorang dengan kasar, memperlakukan seseorang dengan tidak sopan bahkan kejam, ternyata kemudian kita ketemu dengan dia, dan orang itu adalah seorang bos yang berpengaruh dan berkuasa. Saya kira situasi itu akan membuat kita semakin gentar dan ketakutan. Dan itu yang terjadi dalam diri Saulus. Namun di tengah-tengah ketakutan yang menguasai hati dan pikirannya, dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah ketakutan yang melanda hati dan pikirannya, dia mulai percaya bahwa sosok yang berbicara kepadanya itu adalah Yesus Sang Mesias yang telah dipercaya oleh banyak orang, yang telah membentuk sekte baru. Dalam ketidakberdayaannya, Yesus berbicara, "Bangkitlah dan pergilah ke kota." Dan dia taat kepada apa yang dikatakan oleh suara itu. Dan kalau kita memperhatikan di sini, ini sesuatu yang luar biasa. Saulus yang adalah seorang pemberani, seorang yang giat-giatnya bekerja untuk agamanya, untuk keyakinannya, untuk kepercayaannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegah dia. Sekarang dia tidak berdaya. Dan kalau Tuhan menyatakan diri dalam kemahakuasaannya, dalam kehebatannya, maka tidak ada seorang pun yang mampu bertahan. Termasuk Saulus yang menganggap dirinya adalah orang yang hebat. Termasuk Saulus yang menganggap dirinya adalah orang yang pemberani, orang yang benar, orang yang kudus, orang yang suci, dan orang yang rohani. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak orang percaya yang menganggap dirinya sebagai orang yang kudus, menganggap dirinya orang Kristen nomor 1 karena mereka memiliki karunia roh tertentu. Ataupun mungkin mereka menganggap mereka yang utama dalam lingkup kekristenan karena mereka pernah memberikan pertolongan kepada orang lain. Namun ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka sesungguhnya apa yang kita perbuat itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan nyawanya. Dia telah mati untuk kita. Dia telah dikuburkan, namun bangkit kembali dan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang tidak berdaya. Mungkin kita sedang lemah. Mari kita berespon secara positif dan percaya bahwa di balik semua peristiwa, pengalaman dan kejadian yang kita alami, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
Saulus takluk kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat minum dan makan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan kuasa penuh dari imam-imam besar, Saulus berangkat dan pergi ke kota Damsyik. Untuk apa? Untuk menangkap, untuk menghabisi, untuk menyeret orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mereka yang tidak berdaya melawan dia. Tetapi kini secara fisik dia telah menjadi pesakitan yang tergeletak di tanah, tidak berdaya. Bukan hanya itu saja, ketika dia mulai bangkit, ternyata dia telah buta dan tidak dapat melihat lagi. Dan itu terjadi selama 3 hari. Dan itu sebabnya mereka harus menuntun dia untuk masuk ke kota Damsyik. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika dia berada dalam kondisi tidak berdaya, situasi yang mengerikan, ternyata Tuhan bertindak, Tuhan berbicara, Tuhan memanggil, bukan dengan rayuan yang manis, tetapi justru dengan tindakan yang begitu tegas dan tindakan yang begitu keras. Kenapa Tuhan melakukan ini? Tentu Tuhan punya rahasia di balik semuanya itu. Dia punya 1001 macam cara untuk menjamah, untuk mengubah, dan untuk memulihkan kehidupan seseorang. Dan Saulus yang begitu gagah perkasa selama ini, yang telah berjalan, berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain untuk menyeret orang-orang Kristen, sekarang berada dalam situasi yang sulit. Tetapi sekalipun dia berada dalam situasi yang sulit, kita tidak menemukan di sini ada keputusasaan dalam diri Saulus. Bahkan dia tidak mencoba untuk berargumentasi untuk membela dia. Tetapi justru dia takluk kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada dia, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota." Tidak ada ungkapan apapun, tidak ada sanggahan apapun, tidak ada pembelaan apapun. Dia kemudian tidak meminta tanda, dia tidak meminta sesuatu apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan. Karena dia sudah begitu yakin bahwa itu adalah Tuhan. Satu-satunya yang harus dia lakukan adalah dia tunduk, dia takluk, dan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh suara itu yang berbicara kepadanya. Tuhan membuatnya sadar bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapannya. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Saulus ketika dia berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan Tuhan yang berbicara kepadanya dalam segala kuasa dan kemuliaannya pada waktu itu masih memberikan kepadanya kesempatan, karena Tuhan masih mengasihi dia dan Tuhan ingin memulihkan dia, Tuhan ingin membangkitkan dia. Itu sebabnya Tuhan menegur Saulus dan meremukkannya untuk membangun suatu kehidupan yang baru yang akan dijalaninya berikutnya. Tuhan mempunyai rencana yang besar atas hidup Paulus, sebab Tuhan ingin memakainya menjadi alat di tangannya yang akan diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa. Dan mendengarkan hal itu,
Saulus tidak berkata apa-apa selain hanya pasrah, takluk. Sebab kalau dia kembali kepada kekuasaannya, kalau dia kembali kepada surat yang dia punya dari imam-imam pemuka-pemuka agama, maka itu sudah tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Saulus menerima seluruh rencana Tuhan untuk memenuhi rencana dan program Tuhan untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini dalam kelebihan, dalam kehebatan, dalam ilmu, dalam segala apa yang dia punya dalam hidupnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin seringkali kita membanggakan diri. Kita berpikir bahwa kita bisa meraih sesuatu. Kita memiliki banyak kemampuan. Ada banyak hal yang kita punya. Ada banyak kebanggaan-kebanggaan yang bisa kita perjuangkan. Ada banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita kembangkan. Tetapi di hadapan Tuhan, semua itu tidak artinya. Dan kita harus tunduk, takluk, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang terjadi dalam hidup Saulus. Kemudian yang ketiga, Saulus tidak pernah tidak taat. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam pasal 9 ayat yang ke-18, pasal 9 ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaputnya gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasal 9 ayat yang ke-15. 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Dan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias supaya dia bertemu dengan Saulus yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang sudah tidak mampu melakukan pembelaan atas dirinya, dan itu sebabnya Ananias harus melayani dia. Bahkan kalau kita melihat dalam pasal 26 ayat 16, kita melihat sejenak pasal 26 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ketika dia berbicara, ya, pasal 26 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-9, Tuhan berbicara kepada Saulus supaya dia bangkit, dia pergi ke kota dan harus berjumpa dengan seorang yang bernama Ananias, seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Ananias supaya Ananias pergi ke kota untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus supaya diurapi dan dibaptis, dan orang itu akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-19 ketika Saulus berbicara membela diri di hadapan Agripa, kita melihat bersama-sama, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat." Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika dia berbicara di depan Raja Agripa, dia mau menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Dia menceritakan tentang apa yang dia dengar. Dia menceritakan tentang apa yang dia lihat. Dia menceritakan setiap peristiwa yang dia alami pada waktu Tuhan berbicara kepadanya. Dan setiap perintah demi perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, dia berkata, "Aku tidak pernah taat." Dan itu artinya tidak ada satu perkara pun
yang tidak diikuti oleh Saulus. Semua perintah demi perintah dilakukan satu persatu, ditaati satu persatu. Semua perintah demi perintah secara total dia mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau memperhatikan dari setiap kisah dan pernyataan-pernyataan ini, maka kita melihat begitu besarnya respon dari Saulus meresponi panggilan Tuhan. Itu sebabnya dalam berbicara kepada siapapun juga, dia tidak pernah mengalami ketakutan. Bahkan dia mengatakan bahwa ia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar. Dia terus begitu setia dan secara habis-habisan melayani Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya, maka dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Ananias yang diutusnya untuk melayani Saulus, bahwa Saulus adalah alat yang akan dipakainya dan telah dipilihnya untuk menjadi berkat memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tidak main-main. Tuhan mempersiapkan dia melalui berbagai kesempatan pendidikan, pengalaman dalam menghadapi berbagai banyak hal. Dia seorang yang ahli Taurat, dia memahami betul ajaran-ajaran Taurat, dan kini dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat di hadapannya. Tuhan memanggil Saulus untuk melaksanakan rencananya yang indah dan rencananya yang besar, untuk memberitakan firman Tuhan kepada dunia. Namun sebelum dia melakukan hal itu, Tuhan terlebih dahulu meremukkan Saulus dan mengubahnya menjadi Paulus, menjadi manusia yang baru dan tujuan yang baru. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak semua orang rela dan mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin ada begitu banyak alasan yang bisa kita buat untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita berkata, saya sedang pas-pasan, hidup saya sedang susah, tubuh saya sedang lemah, saya sedang sibuk bekerja. Ataupun mungkin kita berpikir masih ada banyak prioritas yang lain. Ataupun mungkin ada orang lain yang bisa dipilih untuk melakukan itu. Tetapi Saulus tidak melakukan hal itu dalam meresponi panggilan Tuhan. Ketika ia menemukan Sang Juru Selamat, peristiwa ini menjadi sejarah baru, menjadi babak baru, bahkan menjadi titik balik dalam kehidupan Saulus. Sejak saat itu, ia bukan lagi menjadi seorang penganiaya jemaat, tetapi dia menjadi seorang hamba yang setia. Dia meninggalkan seluruh tradisi-tradisi. Dia meninggalkan seluruh ibadah-ibadah, ritual-ritual yang formalitas, yang tradisional, yang begitu melekat dalam dirinya. Dan dengan keyakinan yang pasti, dengan kebenaran yang sejati, dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah Sang Mesias yang sudah mati, dikorbankan di atas kayu salib, yang sudah bangkit kembali dan naik ke surga. Pertemuannya dengan Yesus menjadikan Paulus menjadi seorang yang memiliki integritas yang murni, seorang pelayan Injil yang setia, seorang yang mengabarkan Injil dengan tulus dan murni, dengan semangat yang berkobar-kobar. Bahkan segala yang dia punya, hidupnya sendiri, nyawanya sendiri, kenyamanannya sendiri, semua dia berikan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Sejak kita bertemu dengan Tuhan, atau sejak kita menemukan Mesias Sang Juru Selamat dalam hidup kita, seberapa banyak yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah itu tenaga, pikiran, keahlian, ataupun mungkin berkat-berkat yang kita punya? Dan seberapa dalam kita sudah mengasihi Tuhan dan meresponi Tuhan? Saulus yang adalah seorang yang begitu semangat dan berkobar-kobar hendak menangkap orang-orang percaya,
menjebloskan mereka ke dalam penjara. Kini dia menyerahkan diri, ditumpangin tangan oleh Ananias. Dan kemudian dia memberi diri dibaptis sebagai respon atas ketaatannya kepada Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa dia mau menyerah kepada Tuhan, Sang Juru Selamat yang berkuasa atas hidupnya. Yang keempat, Saulus melakukan rekonsiliasi dengan saudara seiman. Sekarang saya tidak lagi menggunakan nama Saulus, saya mau menggunakan nama Paulus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari pasal 9 ayat 19b. Pasal 9 ayat 19b. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Lalu ayat 19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Lalu ayat yang ke-26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Salah satu yang menjadi bagian yang sangat penting yang dilakukan oleh Saulus ketika dia sudah menjadi Paulus yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah dia melakukan rekonsiliasi dengan para pengikut Yesus dan para murid-muridnya. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini merupakan kejahatan yang begitu besar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia telah menganiaya Tuhan. Itu sebabnya tindakan ini dilakukan sebagai tindakan yang utama dan prioritas. Dia tidak menjauhkan diri atau menghindar dari mereka. Dia juga tidak mencoba untuk mencari pembelaan diri. Dia juga tidak mencoba untuk mencari kambing hitam. Tetapi justru dia menemui mereka, mencari mereka, dan berdamai dengan mereka. Setelah dia berdamai dengan Tuhan, dia telah diterima oleh Tuhan, dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Maka saatnya dia mencari orang-orang percaya, mencari para murid-murid yang lain, mencari orang-orang Kristen yang sudah dia aniaya, yang sudah disakiti, yang sudah dikejar-kejar untuk rekonsiliasi dengan mereka. Dia tidak membiarkan masalah itu berlalu begitu saja atau menguap begitu saja, terlupakan. Tetapi dia menghampiri mereka dan berdamai dengan mereka, membuat satu rekonsiliasi. Ini adalah satu tindakan yang patut kita tiru dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita mengingat sesuatu kesalahan kepada orang lain, ataupun mungkin kita pernah menyakiti mereka, mungkin kita seringkali pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu. Tetapi kita melihat bagaimana Saulus yang kemudian menjadi Paulus ketika dia percaya kepada Yesus dan dia sudah diperdamaikan oleh Tuhan dengan dirinya sendiri. Maka Paulus kemudian mencari orang-orang itu, berdamai dengan mereka. Sebelumnya orang-orang Kristen pada saat itu mengalami ketakutan terhadap Saulus. Ananias berkata dalam ayat 13 dan ayat 14. 13 dan 14, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Dan ini menunjukkan bahwa Ananias sebenarnya ada perasaan takut. Lalu kemudian orang Kristen di Yerusalem juga mengalami ketakutan dalam ayat yang ke-26. Tetapi ketika dia melakukan rekonsiliasi, itu tidak didapatkan dengan mudah.
Karena pada waktu itu ada orang-orang yang tidak percaya kepadanya bahwa dia sudah menjadi seorang murid, bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia sudah berubah, dan dia menjadi bagian dari kelompok mereka. Dan itu sebabnya ada orang-orang itu yang menolak dia. Memang kita tidak boleh terlalu mudah percaya kepada seseorang. Kita harus mengerti latar belakang orang itu, bagaimana kehidupannya selanjutnya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu di Yerusalem, sehingga mereka bertindak dengan hati-hati. Itu sebabnya Barnabas mencoba untuk membantu dia untuk menjelaskan situasi yang terjadi, kejadian yang dialami oleh Saulus. Sehingga akhirnya Ananias menyebut Saulus menjadi saudaraku dalam ayat yang ke-17. Lalu orang-orang Kristen di Damsyik menolong Saulus dalam ayat yang ke-25. Lalu kemudian Barnabas menerima Saulus dalam ayat yang ke-27. Dan orang-orang Kristen di Yerusalem menerima dan bahkan menolong Saulus dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang katanya sudah berdamai dengan Tuhan, sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak berdamai dengan sesama, tidak berdamai dengan orang-orang di sekitar mereka, tidak berdamai dengan orang-orang yang pernah punya masalah dengan mereka, tidak berdamai dengan orang-orang yang pernah dia sakiti, dia kecewakan. Tetapi Saulus menjadi contoh dan teladan yang luar biasa. Ketika dia berdamai dengan Tuhan, maka dia berdamai juga dengan saudara yang lain. Ketika dia mengalami kasih Tuhan, maka kasih itu juga direfleksikan, dipraktekkan kepada saudara-saudara seiman. Kemudian yang kelima adalah apa yang terjadi dalam peristiwa pertemuan Saulus dengan Sang Juru Selamat. Yang kelima adalah Saulus menjadi saksi dan pelayan Kristus. Coba kita memperhatikan ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias." Wow! Ternyata begitu cepat Saulus memiliki pengaruh yang besar karena dia sudah memberitakan nama Yesus yang adalah Juru Selamat. Bahkan Bapak Ibu, ayat 28 sampai dengan yang ke-29 firman Tuhan berkata, "Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan." Dan yang sangat menarik adalah, coba kita melihat dalam pasal 26 ayat yang ke-16. Pasal 26 ayat yang ke-16 saya bacakan. "Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Dan ini adalah kesaksian Rasul Paulus kepada orang-orang percaya pada waktu itu ketika dia berada di Yerusalem. Dia mengatakan bahwa dia sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pelayan yang telah menyaksikan Yesus secara pribadi. Dan Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, maka di sana ditunjukkan bahwa Paulus itu dengan begitu besar pengaruhnya pada waktu itu. Ternyata dalam waktu yang singkat, Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjadi seorang yang sangat menonjol. Tetapi sekalipun pengaruhnya sudah besar, sekalipun namanya sudah besar, namanya sudah dikenal, namanya sudah termasyhur, dia tidak memanfaatkan situasi itu untuk mencari popularitas. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membesarkan nama dirinya, untuk membesarkan popularitasnya, untuk mengumandangkan namanya dan kemudian membanggakan dirinya ke sana kemari. Tapi justru dia mengakui di situ bahwa ia terpanggil menjadi seorang pelayan karena Tuhan sudah menetapkan dia menjadi seorang pelayan dan akan menjadi saksi. Tuhan memperlengkapi dia dengan talenta, karunia yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi sombong dan tinggi hati. Tetapi justru
dia tetap memiliki sikap rendah hati dan berkomitmen menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan bagi banyak orang. Dan itu sebabnya kalau kita memperhatikan setelah Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dia disebut sebagai rasul yang berkeliling ke seluruh penjuru dunia dalam perjalanan penginjilan pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki ini, 13 kitab ditulis oleh Rasul Paulus. Dia meletakkan dasar-dasar kekristenan yang begitu dalam. Dia menanamkan pondasi yang begitu kuat dalam doktrin-doktrin kekristenan. Dan teologi Rasul Paulus begitu sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus, dia tergeletak dan tidak berdaya di atas tanah. Dia menjadi seorang pesakitan yang buta dan tidak dapat melihat. Tetapi justru disitulah dia menemukan Tuhan Sang Mesias dan Juru Selamat. Dan pada saat dia menemukan Sang Juru Selamat, yang terjadi adalah yang pertama, dia menjadi remuk dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tuhan menegur Saulus dan meremukkannya untuk membangun satu kehidupan yang baru yang akan dipakainya menjadi orang yang luar biasa. Namun demikian, Saulus yang adalah seorang pemberani dan menentang ajaran Tuhan dan menentang nama Yesus orang Nazaret, dia takluk kepada Tuhan yang berkuasa dan dia berkata, ia tidak pernah tidak taat, tetapi taat secara total kepada perintah Tuhan. Dan setelah dia berdamai dengan Tuhan, maka dia berdamai dengan orang-orang percaya lainnya, dengan rasul-rasul lainnya, dan kemudian dia menjadi saksi, menjadi pelayan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sejak kita berjumpa dengan Tuhan dan menemukan Sang Juru Selamat, apakah benar-benar hidup kita sudah diremukkan dan dihancurkan? Ego kita, kedagingan kita sudah hancur di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berubah menjadi manusia baru di dalam Kristus yang berkomitmen untuk takluk kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan secara utuh dan sempurna, bukan separuh-separuh. Dan apakah ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita juga sudah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita masih memelihara sakit hati, dendam, akar pahit? Mari lepaskan dan kita berdamai dengan mereka supaya Tuhan mencurahkan kuasa dan berkat-Nya kepada kita. Dan apakah selama ini ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan satu kemampuan karunia yang dari Tuhan, kita persembahkan kembali kepada Tuhan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari popularitas, tetapi kita sadar bahwa kita adalah hamba yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap menyadari bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan yang akan dipakai menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu pada saat ini. Kami boleh merenungkan kembali kisah perjumpaan Saulus dengan Engkau. Ketika dia berjumpa dengan Engkau dalam kemahakuasaan-Mu yang berdaulat. Dia rebah dan tidak berdaya, bahkan tidak mampu melihat. Tetapi justru di tengah-tengah situasi yang mengerikan yang dia alami, dia telah menemukan Engkau. Dia telah mengalami jamahan Tuhan. Dia telah mengalami kuasa Tuhan. Sehingga dia boleh takluk kepada Tuhan dan taat kepada perintah-Mu. Dan itu membawa dia bersatu dengan orang-orang percaya lainnya. Melayani bersama-sama, menjadi saksi bagi banyak orang. Menjadi orang yang berani dengan tegas menyuarakan firman-Mu Tuhan. Mungkin selama ini kami terlalu egois untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Untuk menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kami. Untuk menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
sehingga kami tidak lagi sadar bahwa kami berada di dalam otoritas Tuhan dan kami harus mengikuti perintah Tuhan. Kami tidak sadar bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memberi hidup kami menjadi kesaksian, menjadi pelayan bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, tuntun hidup kami supaya kami hidup berkenan kepadamu, dan kami akan terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami tidak akan mencari popularitas, kami tidak akan mencari nama, kami tidak akan mencari pujian, tetapi kami akan terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat saudara kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami dan berkati kami. Kami tetap berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau tahu beban hidup mereka, pergumulan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan goyah di tengah-tengah pandemi, virus yang masih merajalela di berbagai tempat penjuru dunia ini. Engkau yang akan menjamah setiap anak-anak-Mu, Engkau yang akan menyertai mereka, mampukan mereka dapat mengikuti setiap himbauan dari pemerintah, setiap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga semua kami terbebas dari masalah ini. Kami berdoa sekali lagi Tuhan buat pemerintah kami Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Kau lawat bangsa ini, Kau pakai pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka secara sempurna untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga masalah ini bisa berlalu dengan segera dan semua bangsa ini merasakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan beserta dengan kami dan menetapkan langkah-langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima